NIM A11 2018 10934. Saya mahasiswa Udinus. Di sini saya akan mempresentasikan proyek pembuatan logbook pada Bandara Ahmad Yani sebagai nilai untuk ujian tengah semester mata pelajaran proyek perangkat lunak. Semua tahu bahwa logbook adalah sebuah catatan penting yang berisi informasi-informasi penting tentang perusahaan atau instansi tertentu, seperti data pegawai, alat-alat yang ada, penggunaan dana, sampai catatan tentang kegiatan di suatu instansi. Demi meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengunjung, pihak Bandara Ahmad Yani terus meningkatkan kinerja dan mutunya seperti pelayanan, tempat, sampai teknologi. Untuk karena itu, saya ditugaskan oleh manajer bagian Airport Technology untuk membuat sebuah sistem database untuk logbook secara online agar mudah untuk dimonitor dimanapun dan kapanpun. Sebuah proyek untuk sistem database sangat penting pada proyek seperti ini. Ini dapat merubah sistem tradisional atau cara lama menjadi cara yang modern dengan komposisi yang tepat, mudah, dan gampang dipahami. Selanjutnya ada model dan desain sistem. Karena hal ini menyangkut tentang pemrograman website, jadi otomatis akan menggunakan HTML, PHP, Bootstrap, JavaScript, Ajax, atau mungkin yang lain. Serta yang akan digunakan adalah database berupa MySQL. Desain dari aplikasi ini nanti akan dibuat sesimpel dan semudah mungkin, supaya dapat digunakan dengan baik oleh semua petugas Bandara Ahmad Yani. Karena tujuan dibuatnya logbook ini adalah untuk mempermudah dalam pengelolaan yang ada di bandara, bukan untuk mempersulit. Selanjutnya di deskripsi proyek. Deskripsi proyek meliputi 6 langkah, yaitu yang pertama ada analisis permasalahan. Analisis dilakukan untuk mendapatkan pokok permasalahan yang ingin dipecahkan berdasarkan pembahasan mengenai sasaran pemakaian aplikasi ketika selesai dibuat. Lalu yang kedua ada perancangan aplikasi. Pada tahap ini dilakukan perancangan dimulai dengan menentukan aplikasi pembantu yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi. Selanjutnya menentukan perancangan tampilan untuk setiap halaman pada aplikasi yang dibuat. Lalu yang ketiga ada pembuatan aplikasi. Dalam hal ini dibutuhkan tenaga ahli untuk membuat skrip yang akan diimplementasikan untuk program. Keempat ada implementasi. Implementasi dilakukan setelah rancangan program telah terbentuk. Pada tahap ini akan dijelaskan langkah-langkah pembuatan aplikasi secara spesifik, yaitu dalam hal pemrograman dan penjelasan logika dalam program itu sendiri. Lalu 5, ada uji coba aplikasi. Setelah aplikasi selesai dibuat, perlu dilakukan sebuah uji coba untuk mengetahui terjadinya kesalahan yang tak terduga saat perancangan aplikasi. Lalu yang terakhir, ada pengaplikasian dan perawatan. Setelah selesai melakukan uji coba, maka akan dilakukan uji coba secara langsung dengan mengaplikasikan program ke lingkungan lingkup pegawai. Rincian biaya. Pertama, ada biaya pengadaan yang meliputi biaya pembelian perangkat keras dan lunak, dan yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya pembelian perangkat keras dan lunak sendiri ada 4, yaitu pembelian server, software, firewall, dan jaringan. Software sendiri totalnya ada 650.000 yang itu dibagi menjadi 2, yaitu tahap pertama sebesar Rp500.000 dan yang kedua Rp150.000. Sedangkan software berharga Rp100.000, firewall seharga Rp200.000 dan jaringan hanya Rp25.000, dengan total biaya pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebesar Rp975.000, yang masing-masing tahap pertama sebesar Rp825.000 dan tahap kedua Rp150.000. Sedangkan biaya tenaga kerja sendiri menghasilkan Rp400.000. Selanjutnya ada biaya tenaga ahli. Di sini ada manajer proyek harus mengeluarkan Rp300.000 untuk per orang manajer proyek. Sedangkan seorang analis hanya Rp75.000 dan seorang programmer harus Rp180.000. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp555.000 untuk masing-masing manajer proyek, analis, dan seorang programmer.
Ada tahap analisis sistem. Biaya untuk tahap analisis sistem sendiri ada biaya pengumpulan data dan biaya rapat. Dengan total biaya analisis sistem sendiri sebesar Rp14.500. Lalu ada tahapan desain sistem, yaitu pembuatan sistem dengan total Rp10.000. Lalu ada biaya penerapan sistem. Di sini ada dua, yaitu tahap uji coba dan maintenance. Yaitu total biaya dari tahap uji coba dan maintenance sendiri sebesar Rp7.000. Dan yang terakhir ada biaya operasi. Biaya operasi sendiri ada 3 bagian, yaitu biaya personil, biaya overhead, dan biaya perawatan perangkat keras. Yang masing-masing biaya personil itu Rp10.000, biaya overhead sebesar Rp12.000, sedangkan biaya perawatan sebesar Rp6.000. Jadi total biaya operasi dan perawatan sendiri tahap kedua sebesar Rp28.000, tahap ketiga sebesar Rp18.000, dan tahap ketiga sebesar Rp28.000. Dan total biaya keseluruhan dari tahap pertama sampai tahap ketiga sebesar Rp999.500, atau mungkin jika digenapkan sebesar Rp1.000.000. Jadwal pembuatan. Jadwal pembuatan ada 3 tahap, yaitu analisa dan pengambilan data. Yang kedua ada perancangan dan desain sistem, dan yang ketiga ada pembuatan aplikasi. Analisa dan pengambilan data itu meliputi survei ke lapangan, wawancara, dan pengumpulan berkas. Yang itu masing-masing survei ke lapangan memerlukan waktu 3 hari untuk mengerjakannya, wawancara 4 hari, dan pengumpulan berkas diperkirakan 5 hari. Lalu perancangan dan desain sistem itu ada 2, yaitu pembuatan desain database, dan yang kedua pembuatan perancangan sistem, yang masing-masing memerlukan durasi sekitar 3 hari dan 5 hari. Dan pembuatan aplikasi, yaitu pembuatan aplikasi dari awal sampai akhir, yang diperkirakan sebanyak 10 hari. Jadi di total bisa dibilang memerlukan waktu sekitar 1 bulan untuk dapat menyelesaikan satu aplikasi logbook Bandara Ahmad Yani Semarang. Dan ada struktur organisasi, yaitu yang bertanggung jawab ada Galino Rahman sebagai manajer proyek, lalu ada Ilham Fikri sebagai programmer, lalu ada Vincentinus Kennard sebagai programmer, dan ada Anoval Zahlul Fadil sebagai seorang analis. Sekian presentasi dari pembuatan proyek logbook Bandara Ahmad Yani Semarang dari saya. Apabila saya banyak kesalahan dalam pengucapan atau mungkin banyak yang keliru dalam penyampaian dan tutur kata saya mohon maaf, karena saya di sini juga sedang belajar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.